di sini ubah nomor 1, klik angka 1, maka otomatis dia akan berubah lagi namanya seperti itu, di enter. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat tutorial rumus dasar Excel ya. Jadi bagi kalian yang sedang belajar Excel ataupun belajar rumus Excel, kalian bisa lihat video saya ini ya. Ini adalah cara dasar-dasar membuat rumus Excel ya. Ataupun bagi kalian yang ya sedang ingin bekerja di admin perkantoran, yang ingin melamar di admin perkantoran, kalian harus tahu rumus-rumus dasar Excel ya. Nah, rumus dasar Excel itu yang pertama itu biasanya cara membuat kolom. Nah, cara membuat kolom itu bagaimana? Nah, cara membuat kolom itu cukup mudah. Kalian tinggal klik di kolom sebelah mana, di A atau di B, itu terserah kalian ya. Di blok seperti ini, terserah sampai mau baris keberapa di blok. Nah, kalian pilih border ini ya. Nah, kalian pilih border ini, kalian klik all border. Oke. Nah, ini udah jadi ya, all border kayak gini. Jadi tinggal kalian rapikan saja, ini bisa digaris pinggir seperti itu. Nah, atau kalian bisa klik kanan, kalian klik format cell ini. Nah, kalau format cell ini kalian bisa menentukan garis yang mau kalian pakai, itu garisnya tebal atau tipis atau putus-putus ya. Seperti yang saya contohkan ini, saya pakai garis yang tebal, atasnya semuanya, dan bawahnya saya pakai garis putus-putus. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi garisnya seperti itu. Jadi kalau klik kanan itu bisa kalian modif ya. Dan ada juga yang tabel yang otomatis, dan selanjutnya ada juga tabel yang otomatis kalau dibuat ya. Nah, kalian tinggal blok ini sampai F ya, misalnya saya bikin sampai F. Nah, kalian blok. Nah, kalian klik tabel ini, tabel. Nah, yang ini ya di checklist juga, checklist, kalian klik OK. Nah, untuk ini tabelnya kan otomatis, jadi kalian bisa pilih warnanya langsung di sini. Nah, misalnya saya contoh seperti ini, dan untuk nama di kolom 1 itu bisa diganti, terserah kalian ya mau ganti nama apa. Nah, jadi ketika kalian ketik, kalian enter, maka otomatis kolomnya itu akan turun sendiri ya. Nah, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu rumus proper. Nah, rumus proper ini merubah awalan kata huruf menjadi besar dan sisanya kecil ya. Nah, contohnya itu seperti ini ya. Andi pergi bermain layang. Nah, A-nya besar, P-nya besar, B-nya besar, dan L-nya besar. Nah, kita harus bikin tulisan huruf awalannya itu besar semua ya. Nah, rumusnya itu sama dengan proper. Oke, klik aja kalau ada proper di sini, proper. Arahkan kursor kalian ke tulisan merubah awalan kata ini ya. Nah, ke B2, tutup kurung, lalu enter. Nah, maka dia berubah awalan katanya menjadi besar semua ya. Oke, dan yang selanjutnya itu lower. Lower ini merubah huruf besar menjadi huruf kecil semua. Nah, kalau lower itu merubah huruf besar menjadi huruf kecil semua. Contohnya begini ya, sama dengan lower, arahkan kursornya ke tulisan C2, tutup kurung, enter. Nah, jadi hurufnya itu berubah menjadi huruf kecil semua ya. Ini kan hurufnya besar semua nih, ini jadi huruf kecil semua. Oke, dan yang ketiga yang keempat yaitu upper. Nah, upper ini merubah huruf kecil menjadi huruf besar semua, kebalikan dari lower tadi ya. Nah, kalau upper ini rumusnya sama dengan upper. Ini ada di sini upper, tinggal klik upper, arahkan kursor kalian di sini, tutup kurung, enter. Maka hurufnya akan berubah menjadi besar semua ya. Nah, dan yang kelima yaitu penomoran. Nah, kalian harus bisa membuat nomor. Jadi ketika kalian sudah lihai, sudah paham membuat kolom, maka kalian harus bisa membuat
nomor secara berurutan tanpa harus membuat nomor itu manual ya, tanpa harus diketik manual 2 3 seperti itu, tidak usah lagi. Jadi kalian tinggal tarik saja ini nomor ini. Nah, kalian tarik. Kalau ketika udah di blok seperti ini, kalian tarik, ada panah seperti ini, kalian tarik ke bawah. Oke, kalian klik yang ini nih, auto fill option ini kalian klik, pilih file series. Nah, maka nomornya akan menjadi berurutan, atau kalian bisa menggunakan rumus ya, menggunakan rumusnya sama dengan B6 plus 1. Oke, jadi tinggal ditarik ke bawah lagi ya. Oke, nah gitu ya. Jadi kalian harus bisa membuat nomor itu secara otomatis tanpa harus manual lagi ya. Dan yang selanjutnya yaitu rumus konta. Nah, rumus konta ini untuk mengetahui kolom yang sudah terisi itu berapa jumlah kolom yang sudah terisi ya. Nah, untuk yang sudah terisi itu misalnya 1 2 3 4 5 6 7 kolom yang sudah terisi. Jadi kita nggak perlu lagi menghitung secara manual kolom yang sudah terisi itu berapa. Jadi kita tinggal merumuskan saja sama dengan konta buka kurung, arahkan kursor kalian ke E6. E6 itu yaitu E ini, kolom E baris ke 6. Berarti arahkan ke angka 70, tarik sampai ke bawah. Sampai bawah, tutup kurung, klik enter. Nah, jadi jumlahnya 7 yang sudah terisi ya. Nah, untuk yang sampingnya itu yang di baris filsafat sama hadis itu sama rumusnya. Kalau mau lebih gampang, tinggal kalian tarik ini, ketika sudah ada panah seperti ini, kalian tarik ke kanan. Oke, lepas. Nah, seperti itu. Maka jumlah rumusnya akan berubah sendiri penjumlahannya. Nah, yang selanjutnya yaitu sum. Nah, untuk rumus sum ini sih rumus penjumlahan ya. Jadi kalau ketika kalian sudah membuat angka-angka penjumlahan seperti ini, kalian harus mentotalkan berapa totalnya ya. Jadi nggak perlu pakai kalkulator lagi atau secara manual ya untuk menjumlahkan ini. Kalian bisa klik di auto sum ini secara otomatis. Kalian tinggal arahkan kursor kalian ke warna hijau ini di bawah angka 60, pokoknya di bawah angka terakhir ya. Nah, kalian klik auto sum, tinggal enter. Nah, jumlahnya 840. Atau kalian bisa menggunakan rumus sum sama dengan sum buka kurung E6 ya. Kolom E baris ke 6. Oke. Jadi ke E6, tarik sampai ke bawah. Oke, enter. 40. Nah, untuk yang filsafat sama hadisnya sama ya jumlahnya. Jadi lebih enak kita tarik saja samping yang persingkat waktu. Oke, seperti itu ya. Dan yang selanjutnya yaitu rumus countip. Nah, rumus countip ini untuk mengetahui jumlah laki-laki dan perempuan. Rumus countip ini sih biasa sering digunakan admin di sekolah-sekolah ya, untuk mengetahui jumlah siswa laki-lakinya berapa, siswa perempuannya berapa, seperti itu biasanya. Atau bisa digunakan di admin perkantoran juga sih. Pokoknya yang bekerja di bagian admin itu harus tahu semua tentang rumus-rumus seperti ini ya. Nah, untuk rumusnya itu kita mau cek jumlah laki-lakinya berapa ya. Sama dengan countip buka kurung D6 ini, tarik sampai ke bawah. Ya, sudah. Titik koma, titik 2. Oke, kalau sudah kita mau cari laki-laki, maka di sini kita isikan huruf laki-lakinya L ya, titik 2 lagi, tutup kurung, enter. Salah, sorry, ini titik 2, kutip tanda kutip titik 2, enter. Nah, begitu ya.
Nah, kalau untuk yang perempuannya, kalian tinggal tarik saja yang perempuannya ke bawah. Ini rumusnya tinggal tarik saja ke bawah untuk mengetahui yang perempuannya. Yang perempuannya tinggal ganti L ini diganti huruf P. Diganti huruf P, enter. Nah, maka yang jumlah laki-lakinya 5 dan jumlah perempuannya itu 6 ya. Nah, untuk rumus selanjutnya itu average. Nah, rumus average ini untuk menentukan nilai rata-rata. Biasa kita untuk menentukan nilai rata-rata seseorang itu kita harus menggunakan rumus average ini. Contohnya begini, sama dengan average. Nah, dari sini klik buka kurung, arahkan kursor kalian ke E6, tarik sampai ke G6, tutup kurung, enter. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk yang ke bawahnya tinggal ditarik saja. Nah, seperti ini. Jadi untuk menentukan nilai rata-ratanya itu seperti ini ya, rumusnya average ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu rumus if. Nah, rumus if ini biasanya untuk menentukan lulus atau tidak lulusnya ya seseorang dari hasil ini. Maka kita menentukannya dengan menggunakan rumus if. Jadi kalau misalnya di bawah 80 dia tidak lulus ya. Contohnya seperti ini. Sama dengan if buka kurung, arahkan kursor kalian ke H6 ini, lebih kecil dari 80 titik koma tidak lulus, kutip 2 ya, kutip 2 tidak lulus, titik 2 lagi, tanda kutip 2 lagi, titik koma, kutip 2 lagi, lulus, kutip 2 lagi, tutup kurung, enter. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk ke bawahnya tinggal ditarik saja. Nah, jadi kalau di bawah 80 dia tidak lulus, kalau ini di atas 80 lulus ya. Nah, dan begitu seterusnya. Dan selanjutnya yaitu rumus VLOOKUP. Nah, untuk rumus VLOOKUP ini sih untuk mengeluarkan data secara otomatis ya. Jadi misalnya kita klik di sini angka 6 ini, nomor 6, maka nomor 6 ini akan keluar nama, angka, beserta jenis kelamin, daftar nilainya, nilai rata-rata, dan hasilnya akan keluar di sini ya. Begini contohnya, sama dengan VLOOKUP, buka kurung, arahkan kursor kalian ke angka 6 ini, ke 6, J3 jadinya, titik koma, arahkan kursor kalian ke B5 ini, blok sampai I ya, sampai ini, sampai pokoknya diblok semua sampai sini, sampai tidak lulus ini diblok semua. Oke, titik koma, angka 2, karena kita akan mengeluarkan nama, jadi kolomnya itu di barisan nomor 2 ini ya, 1 2 kolom kita nama. Nah, di kolom nama ini berarti kita klik di sini nomor 2, tutup kurung, enter. Nah, namanya Angga. Nah, jadi seperti itu ya, nomor 6 itu Angga. Jadi kalau kalian untuk seterusnya ke bawah itu harus mengulangi rumus, jadi biar tidak capek mengulangi rumus, kalian tinggal copy paste saja rumusnya dari rumus ini sampai ke hasil ya. Jadi untuk copy paste biar tidak berubah rumusnya, kalian blok J3 ini, blok J3, klik F4, oke, F4, terus kalian blok juga yang B5 sampai I15 ini, blok, klik F4, enter. Nah, dan yang ini tinggal kalian tarik saja ya ke bawah, jadi rumusnya tidak berubah. Kalian tinggal ganti angka di belakangnya saja ya. Kalau ini tadi 2 berarti ini diganti angka 3. Oke, ganti angka 4, angka 5, 6, angka 7,
7, angka 8. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk nama nomor 6 ini, Angga, nomor 6 ini Angga ya. Nah, jadi Angga laki-laki 909085 lulus ya. Nah, jadi ketika kalian klik rubah nomornya di sini, rubah nomor 1, klik angka 1, maka otomatis dia akan berubah lagi namanya seperti itu, di enter. Nah, seperti itu ya. Itu kalian klik nomor 11 berarti dia berubah namanya Desi, seperti itu. Nah, kalau kalian klik nomor 9, misalnya nomor 9 nih, klik enter, jadi dia keluar nama Jepri, dan begitulah seterusnya cara mengeluarkan data secara otomatis ya. Nah, dan yang terakhir yaitu filter. Nah, filter ini gunanya untuk mengelompokkan. Jadi kalau kalian ingin melihat jenis kelaminnya laki-laki semua, kalian cukup mengklik filter ya. Nah, contohnya seperti ini. Kalian blok dulu dari nomor ini sampai hasil, kalian klik data, kalian klik filter ini. Nah, kalau sudah klik filter ini, kalian tinggal pilih kalian mau lihat jenis kelaminnya laki-laki itu berapa orang. Nah, jenis kelaminnya begini ya. Nih, jenis kelaminnya ada 5 orang, 1 2 3 4 5, dan kalau misalnya mau jenis kelaminnya perempuan, kalian cukup klik P sini, rubah P. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video ini. Semoga bermanfaat ilmu yang saya berikan ini. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.